Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas psikiatri saya yang berjudul ekshibionisme. Nah, apakah ekshibionisme itu? Ekshibionisme itu adalah gangguan parafilia yang ditandai dengan dorongan, fantasi, atau perilaku berulang untuk memperlihatkan kelamin kepada orang lain yang tidak menduganya, biasanya untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adapun epidemiologinya, yang pertama itu dia lebih sering pria dibandingkan pada wanita. Yang kedua, kemudian dia itu umumnya mulai muncul pada akhir masa remaja. Yang ketiga, yaitu adanya gangguan kontrol impuls seperti antisosial ataupun narsistik. Nah, adapun juga faktor risikonya. Yang pertama itu dia tuh adalah faktor psikologis. Di mana faktor psikologis itu dia adalah gangguan kontrol impuls, pengalaman, traumatis, waktu kecil. Kemudian yang kedua ada faktor neurologis, yaitu disfungsi di area otak yang mengatur kontrol perilaku dan impuls. Yang ketiga, dia itu adalah faktor lingkungan dan sosial, riwayat pelecehan atau paparan terhadap perilaku seksual yang tidak pantas pada saat kecil. Nah, adapun juga dampak dan konsekuensinya, di mana dia itu adanya menurut hukum. Nah, menurut hukum itu ekshibionisme itu dia adalah tindakan ilegal di banyak negara dan dapat menyebabkan hukuman pada pidana. Nah, kemudian ada juga pada dampak pada psikososialnya, di mana dia itu bisa merusak hubungan sosial dan juga akan merusak pada profesionalnya. Kemudian yang ketiga itu dia adalah komorbiditasnya, di mana komorbiditas ini dia dapat terjadi bersamaan dengan gangguan lain seperti itu ada gangguan kepribadian antisosial, gangguan penggunaan zat, ataupun penggunaan gangguan pada kecemasan seseorang tersebut. Nah, kemudian adapun tata laksana pada eksebionisme ini. Yang pertama itu adanya psikoterapi. Pertama tuh dari psikoterapi. Pada psikoterapi itu ada namanya pertama tuh ada CBT atau terapi kognitif perilaku, di mana terapi kognitif perilaku ini dia membantu pasien ini untuk mengidentifikasi pemicu perilaku tersebut dan mengembangkan pemicu dan mengembangkan strategi pengadilan pada impulsnya. Yang kedua ada namanya terapi ada yang kedua ada namanya terapi psikodinamiknya, di mana terapi psikodinamik ini dia tuh mengeksplorasi pengalaman masa lalu dia yang mungkin dia tuh berkontribusi pada perilaku ekshibionisme ini. Kemudian ada juga namanya terapi impuls atau terapi modifikasi perilaku. Dia itu untuk melatih individu untuk mengalihkan dorongan seksual yang tidak pantas ke dalam aktivitas yang sangat lebih untuk sehat lagi. Nah, kemudian adapun terapi farmakoterapinya, yang pertama itu adalah farmakoterapi ini dia obatnya berguna untuk mengurangi dorongan seksual yang tidak terkendali. Nah, seperti obat itu adalah SSRI atau inhibitor serotonin selektif, di mana misal obatnya itu adalah seperti fluoxetine, di mana dia itu untuk mengurangi impuls seksual. Kemudian ada namanya lagi obatnya itu adalah anti androgen. Misal obatnya itu adalah seperti medroprogesteron, asatet. Dia tuh berfungsi sebagai untuk mengurangi kadar testosteron untuk mengurangi gairah pada seseorang yang terkena pada ekshibionisme tersebut. Kemudian ada namanya obatnya itu obat stabilitas pada mood. Nah, dia itu seperti obatnya itu misalnya litium, di mana litium ini dia bekerja sebagai untuk dapat membantu pada kasus dengan gangguan mood atau impulsif yang tinggi pada orang yang terkena ekshibionisme ini. Nah, jadi pada ekshibionisme ini adapun terapi psikoterapinya dan juga ada terapi pada farmakoterapinya.
Kemudian, dari ekstremisme ini dapatlah disimpulkan dari mind map saya ini, dapat kesimpulannya itu adalah eksiotisme itu adalah gangguan parafilia yang dapat menyebabkan dampak psikososial dan hukum jika dia tuh selalu ditangani. Nah, terapi kognitif ini berlaku dan pengobatan farmakologi itu adalah untuk pendekatan utama dalam pengelolaannya. Nah, diagnosis dan intervensi ini sangatlah penting untuk mencegah perilaku eh, perilaku diri seseorang dan orang lain. Eh, jadi eh, ekspedisi ini dia kepada seseorang itu dia itu harus kita cegah karena karena kalau dia itu dibiarkan terus-menerus, dia itu akan mengganggu setiap orang. Nah, ciri-ciri pada ekshibisme itu dorong itu biasanya itu sangat kuat. Dorong itu sangat kuat untuk menunjukkan biasanya alat kelaminnya kepada orang asing tanpa persetujuan orang asing tersebut. Kemudian biasanya dia itu adalah kepuasan seksual yang diperoleh dari reaksi kaget, takut, ataupun terkejut dari korban. Ada juga ciri-cirinya itu seperti biasanya tidak ada keinginan untuk kontak fisik, tujuannya itu lebih ke arah exposure daripada interaksi. Kemudian ada juga sering dilakukan di tempat umum. Eksibirisme ini ciri-cirinya. Kemudian mungkin ada juga seperti jadi ekstremisme ini dia tuh dapat terjadi masalah hukum karena dia ini jugalah termasuk dari dalam tindakan pelecehan seksual yang bisa dikenai sanksi hukum di banyak negara. Jadi jika dibiarkan terus-menerus dapat merusak pada ke orangnya tersebut. Baiklah, sekian presentasi mind map saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.